Nandu yang melihat kabar itu pun langsung menggigil seketika karena merinding dan takut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Nando nekat mendekati lewat jalur pasar setan Candi Cetho di Gunung Lawu. Apa di antara kalian ada yang hobi mendaki gunung? Dan pernahkah kalian mengalami kejadian mistis saat mendaki gunung tersebut? Kisah seram kali ini datang dari Nando, seorang pendaki yang mengaku pernah melewati jalur pasar setan. Dan berikut ceritanya. Selamat datang di channel YouTubeku lagi, Rinto Sujarwo. Jangan kemana-mana dulu. Sebelum aku lanjutkan cerita ini, silakan untuk kalian subscribe, like, comment, and share channel ini agar channel ini berkembang dan akunya sendiri semakin semangat membuat konten untuk kalian. Cerita mistis ini itu berasal dari seorang laki-laki bernama Nando yang suka sekali mendaki gunung. Meskipun dalam perjalanannya Nando naik itu sendiri, ia tetap nekat naik gunung sendiri loh, nggak ada teman. Kisah misteri pendakian ini tuh berkisah pada saat Nando itu mendaki Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan. Nah, letak Gunung Lawu berada di perbatasan di wilayah Kabupaten Ngawi dan Magetan. Gunung Lawu ini cukup terkenal karena keindahan panoramanya hingga dapat memikat para pendaki untuk berkunjung ke sana. Otomatis termasuk Nando juga ya yang cukup berani untuk mendaki gunung tersebut sendirian. Dengan memiliki lokasi yang strategis, karena pendaki dapat melihat dua provinsi sekaligus dari puncak Gunung Lawu loh teman-teman. Sehingga setiap tahunnya gunung ini tuh tidak pernah sepi pendaki. Konon dari beberapa cerita yang terdengar dari para pendaki, terdapat cerita misteri yang tersimpan di balik Gunung Lawu ini, yaitu jalur yang dinamai jalur Candi Cetho. Menurut beberapa orang dan masyarakat, jalur Candi Cetho diyakini itu memiliki kisah horor tersendiri sebagai tempatnya para lelembut atau bangsa yang bisa disebut juga pasar setannya Gunung Lawu. Nando sempat berpikir untuk melanjutkan pendakian ini nih atau tidak setelah mendengar banyak cerita yang sebagian ceritanya tuh memang sangat menjurus pada hal mistis atau ya kisah-kisah misteri itu. Namun ia mencoba untuk tidak peduli. Bodoh amat si Nando. Setelah mempersiapkan barang-barang dan logistis untuk pendakiannya, ia pun siap untuk berangkat menuju ke Gunung Lawu. Nando tuh naik bus ke arah Jawa Timur pada jam 10 pagi dan pada jam 6 malam dia sampai. Nando yang sudah sampai langsung melanjutkan pendakiannya setelah melewati beberapa pos ya, karena di gunung itu pasti banyak pos. Waktu sudah malam, Nando itu mendaki dengan hanya membawa peralatan dan dirinya sendiri. Tengah keheningan malam menuju Gunung Lawu, setelah dirasa sudah mencapai setengah perjalanan, Nando pun duduk dan dia itu istirahat tuh kayak menyandarkan dirinya sambil beristirahat beserta karir pohon tasnya itu di bawah pohon. Pada saat sedang duduk itu, Nando itu melihat dari arah gelap yang cukup jauh ya, jauh. Depannya tuh ada kayak seseorang yang berdiri. Nah, dia dengan berani dia itu menghampiri si orang tersebut. Terlihatlah seorang laki-laki berusia cukup matang di atas Nando dengan berpakaian adat Jawa, memakai bando Jawa berwarna coklat. Bando Jawa berwarna coklat. Laki-laki itu pun memperkenalkan dirinya, "Mas, nama saya Tejo, Mas." Nah, Nando sudah mulai keringatan tuh menjawab dengan ramah juga. Keringatannya keringat capek ya. Iya Mas, saya Nando. Mas mau pergi ke puncak Gunung Lawu ya? Tejo bertanya lagi. Iya Mas.
Yo wes, saya tunjukkan jalur yang cepat ya mas, biar sampai ke sana. Oh gitu ya, oke deh bang. Tapi dengan syarat mas, kalau kamu lewat ke jalur Candi Cetok, kalau ada yang manggil, jangan nyaut ya mas ya. Kamu lempar uang aja kalau ada yang manggil. Ngerti? Nando yang mendengarkan syarat dari Mas Tejo, itu pun mulai berpikir mengenai pasar setan yang sudah ia tahu. Jangan-jangan maksud dari si Bang Tejo ini pasar setan itu. Dalam hati si Nando. Pikirnya Nando pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Mas Tejo dari belakang. Setelah beberapa lama, Nando itu mulai mendengar suara-suara samar seperti ada keramaian jadi jauh sana. Semakin dekat, keramaian itu tuh semakin terdengar. Seperti situasi orang-orang sedang berkumpul. Namun, Nando itu nggak melihat apapun di sana. Pada saat lewat di keramaian itu, Nando tuh kayak merasa ada yang manggil-manggil dia dengan menawari dia sesuatu. Nah, Nando merasa sedikit takut dong. Namun, kembali mengingat syarat dari Mas Tejo, Nando pun melemparkan uang koinnya tanpa melihat keramaian suara tanpa jasad di belakangnya tersebut. Seketika setelah melempar koin, keramaian itu pun langsung menghilang. Mas Tejo berhenti mengantarkan Nando setelah melewati Candi Cetok. Mas, sampai di sini saja ya saya nganternya. Saya masih ada urusan, kata si Tejo. Oh iya mas, makasih banyak loh ini, kata si Nando. Nando yang sedang berbicara pun menoleh ke belakang nih. Namun Mas Tejo itu udah nggak ada, menghilang tanpa jejak. Nando dibuat kaget seketika. Nando nggak berpikir panjang, dia langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak Lawu. Dia pun akhirnya berhasil sampai sehingga dapat melihat keindahan panorama dari puncak Lawu tersebut. Nando pun memasang tenda untuk bermalam di puncak sebelum kembali pulang ke rumahnya. Singkat cerita nih teman-teman, Nando itu sampai di rumahnya dia sendiri. Nando tuh kayak ngerasain capek banget, ya iyalah jalan dari bawah ke puncak capek banget bolak-balik lagi. Kemudian saat hendak ia beristirahat, ia tuh melihat sebuah koran tergeletak di meja makan rumah Nando dengan bertuliskan berita pendaki yang hilang di Gunung Lawu telah ditemukan dalam keadaan meninggal seminggu yang lalu. Dengan foto orang yang meninggal tersebut, tak apa kagetnya Nando melihat foto orang yang memakai baju Jawa dengan bando coklat itu adalah Mas Tejo yang sudah baik karena sudah mengantarkan dan menunjukkan jalur cetok kepada Nando. Nando yang melihat kabar itu pun langsung menggigil seketika karena merinding dan takut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Dan ternyata orang yang Nando temui kemarin adalah hantu dari Mas Tejo yang sudah meninggal seminggu yang lalu dan jasadnya baru saja ditemukan. Nah, gimana teman-teman yang suka mendaki? Sudah pernah ada yang mengalami kejadian serupa kayak gini? Kalau saya pribadi memang tuh ya suka yang ngeliatin pemandangan tuh dari puncak dari apa, tapi ya kayak yang serem-serem, kalau yang takut-takut disuruh mendaki sendirian ya banyak kejadian mistis yang menghampiri para pendaki gunung dimanapun itu ya saya nggak mau. Saya kayak kan penakut. Kira-kira video selanjutnya aku bahas kisah misteri tentang apa lagi? Yuk bantu aku dengan komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel aku. Terima kasih banyak-banyak banget sudah mau menonton videoku ini sampai habis. Dan sampai ketemu di video besok. See ya.